Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan mengenal tentang PHP Session. Ya, rujukan web kita masih w3school.com. Anda dapat mempelajarinya di bagian menu PHP Session. Di sini dibahas semua apa itu tentang session. Ya. Nah, tapi kita mulai dengan teoritis dulu ya. Kita ke editor. Nah, apa itu sebenarnya PHP Session? PHP Session ini adalah suatu cara menyimpan informasi oleh sebuah halaman web di komputer server, yang nantinya informasi tersebut dapat diakses atau dikenali oleh halaman web lainnya. Nah, untuk menggunakan session ini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memulai session. Itu digunakan fungsi session start. Yang kedua, menyimpan atau membaca session itu sendiri. Itu digunakan variabel global yang namanya $_session. Lalu yang ketiga, kita dapat menghapus variabel-variabel session yang telah diciptakan. Itu kita gunakan fungsi session unset. Yang keempat, untuk menghapus sessionnya itu sendiri digunakan fungsi session destroy. Ya. Nah, kita rujuk aja langsung ke prakteknya ya. Nah, yang pertama untuk memulai session, kita gunakan fungsi session start. Jadi fungsi session start nih ya. Fungsi ini harus dieksekusi di awal halaman. Jadi misalnya setelah session start ini baru kita memulai HTML itu sendiri gitu ya. Tidak boleh HTML-nya duluan baru session, atau ada sebuah string di sini misalnya echo, kita mencetak sebuah kalimat apa saja di sini, kemudian baru kita memulai session. Ini tidak boleh. Jadi session ini harus di awal sekali. Artinya belum ada sebuah data pun yang tercetak atau ditampilkan di browser ya. Nah, itu konsepnya. Jadi session dahulu baru kita memulai data berikutnya ya. Nah, kemudian untuk melakukan penyimpanan sebuah data session, kita gunakan fungsi $variable session ya. Variable session ini adalah variabel global. Lalu kita harus mendefinisikan arraynya. Array inilah nanti yang menjadi nama variabel session itu sendiri. Contoh di sini misalnya saya menyimpan user ID ya, dengan nilai number 1 misalnya. Nah, ini berarti saya telah menyimpan sebuah session bernama user ID di komputer server ya. Nah, atau nih saya buat lagi satu, misalnya kita bikin nama user nm ya, kita isi dengan string misalnya Agus ya. Nah, ini berarti saya telah menyimpan sebuah session dengan variabel user nm dengan nilai string Agus ya. Nah, ini adalah cara untuk menyimpan session ya. Nah, kalau kita ingin mengupdate nilai session ya sama caranya seperti ini. Misal saya ingin mengupdate Agus menjadi dengan nama yang lain ya. Nah, berarti ini saya mengupdate, merubah artinya ya, dengan nama misalnya Budi ya, contoh gitu. Berarti otomatis variabel session user nm ini telah tergantikan dengan string yang bernama Budi ya. Nah, oke, selanjutnya untuk tadi menyimpan, sekarang untuk membaca ya. Berarti membaca session. Nah, kita gunakan variabel dulu, kita ciptakan dulu sebuah variabel penampungnya, baru di-assign-kan dengan nilai session tadi. Caranya begini, misalnya saya ciptakan sebuah variabel ID, lalu sama dengan, lalu kita assign dengan nilai session itu tadi ya. Kita sebutkan begini, misalnya untuk menyimpan user ID, begitu saja. Artinya saya telah memindahkan variabel session user ID ke dalam sebuah variabel yang bernama ID ya. Begitu juga dengan untuk username kalau kita ingin pindahkan. Kira begitu konsepnya. Ini membaca, berarti untuk membaca sessionnya tadi. Nah, kemudian untuk menghapus variabel session, artinya menghapus semua variabel yang telah variabel session yang telah kita definisikan di atas ini, kita gunakan perintah session unset. Jadi cukup begitu saja, unset. Maaf, salah nih perintahnya, unset
begitu saja ya. Nah, ini dengan perintah ini maka semua parabel yang telah kita definisikan, semua parabel session yang telah kita definisikan otomatis akan terhapus ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 4, untuk menghapus session itu sendiri. Jadi sebenarnya session start, ketika kita melaksanakan sebuah perintah session start, sebenarnya kita memberi pengenal bagi hubungan kita dengan server. Begitu. Misalnya diberilah pengenal 1. Maka 1 inilah yang menjadi acuan untuk menyimpan data-data variable session yang kita definisikan di sini. Ya. Nah, ketika kita lakukan session unset, itu sebenarnya hanya menghapus variable session yang kita definisikan di sini. Menghapus semua variable session yang kita definisikan di sini. Ya. Nah, untuk menghapus kunci session itu sendiri, kita gunakan session destroy. Ya, destroy. Begini dia. Nah, maka otomatis session itu terhapus, atau hubungan komunikasi antara komputer kita dengan komputer server sudah dihapus pengenalnya. Kira-kira begitu teknisnya, ya. Nah, session ini umumnya digunakan untuk membatasi hak dari si pengguna aplikasi, ya. Makanya session ini banyak digunakan di aplikasi login system lah, gitu kira-kira. Nanti kita jelaskan lebih. Kita akan buat sebuah contoh yang lebih detail tentang login system user ya. Nah, di sini kita akan coba implementasikan dulu bagaimana cara kerja sebuah session di PHP ini ya. Nah, idenya begini. Kita akan buat sebuah file baru, new. Kita beri nama file ini satu saja, 1.php ya. Kemudian ada lagi sebuah program yang namanya kita simpan lagi, namanya 2.php. Lalu ada lagi, kita buat lagi satu lagi, yaitu yang namanya 3. Nah, idenya begini. Program satu ini kita isi dengan mendefinisikan parabel session. Program 2 kita isi dengan kode-kode untuk membaca yang parabel session yang telah didefinisikan oleh program 1 ya. Sedangkan parabel 3 tugasnya menghapus semua session yang telah didefinisikan dan memutus session itu sendiri ya. Oke, begitu ya, kita mulai. Jadi yang pertama tadi perintahnya adalah apa? Harus dimulai dengan session start. PHP dulu ya. PHP, kita mulai dengan session start gitu ya. Kemudian kita tanamkan sebuah informasi. Kita ciptakan session, nama sessionnya ID saja tadi ya, ID user saja dengan number 1, 2 lah ya. Nanti kita ini anggap aja namanya ya, nama user kita isi dengan string lah nih, Santi ya. Nah, nanti definisi session ini, ID user dan name user ini akan dibaca oleh program 2 ini. Lalu program 2 ini setelah membaca, dicetaknya datanya ya. Kalau benar, maka otomatis yang muncul adalah ID-nya 1 dan namanya Santi. Nah, nanti setelah benar, setelah kita jalankan program 2.php, kita akan jalankan program 3.php yang tugas 3.php ini menghapus ya, menghapus definisi parabel sessionnya, lalu menghapus session itu ya. Oke, kita masuk ke program 2 ya. Sini kita juga mulai dengan PHP. Ingat tadi di awal harus kita mulai dengan session start ya. Setelah itu kita akan baca, misalnya kita ciptakan sebuah parabel penampung sessionnya ID, lalu kita baca data sessionnya. Data sessionnya ID user ya. Nah, yang kedua untuk namanya kita bikin saja NN ya. Ini tugasnya membaca data NM user tadi. Oke. Nah, setelah itu untuk membuktikan bahwasannya benar datanya, kita echo. Kita cetak ID sama dengan, ringkas saja gitu ya, ID, ini ID kecil semua, dan nama
sama dengan, langsung kita cetak di sini nm-nya. Ya, idenya begini ya. Jadi ketika program satu kita jalankan, dia menyimpan definisi ID user dan name user dengan nilai berikut. Lalu kita jalankan program 2. Kecetak nggak satu dan namanya di sini nih, ya. Oke, kita simpan dulu ya. Ini kita simpan. Kita ke browser. Ya, kita jalankan localhost, tadi nama project foldernya adalah sesi.php, lalu programnya 1 ya. Kita mulai. Oke. Memang tidak terjadi apa-apa karena di sini kan kita tidak mencetak data apapun. Kita hanya menanam session saja. Lalu kita lihat di program 2. Nah, di sini kita membaca definisi session yang kita tanam di program 1 lalu mencetaknya. Kita lihat hasilnya. Ya. Dapat kita lihat sini ID 1 dan nama sama dengan Santi, ya. Seperti yang kita definisikan di program 1.php tadi. Ya, benar ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita jalankan program ini. Yang ketiga. Yang ketiga tugasnya menghapus nih. Ya, kita lakukan session start dulu, tetap harus mulai dari session start dulu. Kemudian baru kita hapus. Session unset dulu. Ini menghapus definisi parabel. Definisi parabel session itu sendiri. Yang kedua baru memutus sessionnya. Session destroy. Ya. Nah, begini kira-kira. Jadi kalau ini kita eksekusi program 3 ini, otomatis tentu program 2 tidak akan menghasilkan apa-apa lagi. Karena parabelnya hilang, sessionnya udah putus. Oke ya. Kita simpan ini. Kita ke browser lagi. Kita jalankan program 3-nya. 3. Memang tidak terjadi apa-apa pun ya. Memang kita tidak mencetak apapun ya. Lalu kita kembali ke program 2 lagi. Ya. ID-nya kosong dan namanya kosong. Jadi di sini jelas bahwasanya setelah session yang kita definisikan di program 1 hilang. Sudah sudah di unset dan di destroy oleh program 3. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi session apapun yang kita definisikan di sebuah halaman web tertentu, maka halaman data session tersebut dapat dibaca oleh halaman lain. Ya. Nah, ini kita akan buat sebuah program kecil saja yang kira-kira mengimplementasikan tugas yang sebenarnya daripada session ini. Ya. Nah, sebenarnya session ini banyak digunakan untuk membatasi hak akses si pengguna pada halaman-halaman tertentu. Ya, sejatinya sebuah aplikasi berbasis web itu kan biasanya ada 2 bagian itu. Yang bagian yang boleh diakses oleh si pengguna secara umum itu biasanya disebut front, ya. Sedangkan halaman-halaman yang tidak boleh diakses oleh pengguna umum itu biasanya disebut dengan halaman back. Jadi ada front, ada back. Nah, kapan si pengguna dapat mengakses halaman back ini? Nah, apabila si pengguna tersebut telah melakukan login user dengan benar. Nah, jadi idenya kira-kira gitu nih. Kita akan coba buat program kecil saja yang mengimplementasikan seorang user login. Kalau dia berhasil login, maka otomatis dia akan berhak mengakses sebuah halaman yang sifatnya di back, itu di belakang. Ya, kira-kira gitu. Dapat dipahami ya, insya Allah. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah halaman login aja dulu. Ya, kita buatlah sebuah halaman, kita simpan dengan nama login.php. Nah, sejatinya ini halaman login pasti punya form ya, form login, namanya, nama user, kemudian passwordnya. Ya, kira-kira gitu. Nah, tadi kita harus memulai dengan session start. Ya, jadi di sini PHP dulu, ya. Kita mulai dengan session start, begitu, ya. Nah, tidak boleh ada satu karakter pun yang tercetak. Baru setelah itu baru HTML, ya. Sini kita sebut ini halaman login, itu aja. Nah, ini kita buat sebuah form sederhana nih. Kita buat header 3 saja. Ini user login, itu aja ya. Lalu kita buatlah form. Ya, dimana form kita gunakan metodenya post saja, post. Kemudian aksinya
kita akan aksi ini adalah sebuah program yang akan dijalankan untuk loginnya tadi. Ya, misalnya kita sebut di sini nama get user lah. Nah, ya. Jadi ketika form ini disubmit, nanti get user akan dipanggil, lalu dialah yang mengeksekusi, memvalidasi user itu benar apa enggak passwordnya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, sebuah halaman login biasanya kan ada dua input ya. Nah, kita buat dulu dua input tersebut. Yang pertama label untuk anggap aja ini usernya, username lah, bahasa Inggris sedikit lah, username ya. Kemudian kita turunkan satu baris, kita buat sebuah input. Nah, inputnya tipenya ini teks saja, teks ya. Lalu name-nya di sini username, username saja gitu ya. Kemudian sudah, kita copy aja nih untuk passwordnya ya, paste. Kemudian di sini berarti password ya, password ya, atau ini user saja, user, kemudian sini password. Oke, kemudian password ya boleh kita pakai password ya, tipenya password gitu ya, jadi dia tidak nampak diketik. Kemudian ini variabelnya user pass gitu saja. Lalu kita buat sebuah submit ya, submit juga dari input, tipenya submit. Kemudian name-nya sini login. Lalu teks yang muncul anggap aja login ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita jalankan sebuah form saja nih, sederhana ya, sebuah form ya, kita jalankan dulu. Apa tadi nama programnya? login.php. Ya, kira-kira begini tampilannya ya. Diisi usernya siapa, nanti sini passwordnya ya tanda bintang karena kita pakai TP password tadi. Nanti ketika dia login, ini di submit, nah dia menjalankan get user. Ya, konsepnya gitu. Lalu ini sekarang kita buat get usernya lagi. Kita buat sebuah halaman baru namanya get user. Kita simpan dulu, get user. Ya. Nah, program get user ini kita belum menggunakan database. Kita tidak menggunakan database. Kita main nilai statis saja dulu ya. Karena di sini kan kita ingin menunjukkan, ingin mengimplementasikan fungsi dari session tadi ya. Jadi yang pertama tentu kita memulainya dengan PHP. Lalu harus diawali dengan session start begitu. Nah, setelah session start dimulai, baru kita tangkap, nah ya, kita tangkap dulu. Atau konsepnya begini, kita tahan dulu user tersebut. Kalau dia sudah login, dia nggak boleh get user lagi, kan kira-kira gitu ya. Jadi di sini kita tanyakan dulu, apakah user tersebut sudah login. Maksudnya posisinya dia sudah boleh ngakses halaman belakang gitu, halaman backnya. Maka kalau dia get user lagi kan harusnya nggak boleh kan. Nah, maka dia diloncatkan atau diarahkan ke tempat yang boleh diaksesnya ya. Nah, jadi di sini kita tanyakan dulu if is set ya, sessionnya sendiri, session dalam kurung nama variabel tadi apa, user ID ya, yang di login tadi. Oh ya, kita belum menanam ya, belum menanam sessionnya, jadi anggap aja nanti kita tanamkan sebuah session user ID nanti ketika login sudah berhasil ya. Nah, di sini kalau ada set itu, maka dia kita pindahkan. Nah, itu. Dia kita gunakan header. Header di sini maksudnya ngeloncat ya, ngeloncat ke halaman lain gitu. Harusnya rumusnya begini, http jalankan program yang lain. Program yang lain apa? Localhost. Anggap aja ini nama parameternya sesi PHP ya, garing. Nah, program apa nih? Kira-kira kalau dia user ID-nya sudah ada ya, session user ID-nya sudah ada, maka kita arahkan dia ke halaman back
.php. Dia sudah boleh mengakses halaman back. Jadi halaman back ini adalah halaman yang boleh diakses oleh user yang telah login ya. Kira gitu. Nah, kemudian jangan lupa exit. Exit di sini artinya program tersebut berhenti di sini, tidak meneruskan lagi ke bawah gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah dimulai session start, ditanyakan apakah user ID-nya sudah ada, itu kan maksudnya ya. Apakah ini isetnya menanyakan apakah user ID-nya sudah ada, ya, atau ya kira-kira gitu. Kalau sudah ada, maka dia pergi ke halaman back. Nah, kira-kira begini. Ya, dia diarahkan ke halaman back.php. Nanti kita akan buat nih halaman back.php ini. Ya, kira kita akan buat lagi misalnya new, kita simpan, nama programnya back.php. Ya. Nah, sini tentu harus dimulai dengan session juga ya. Session start. Ya, session start. Lalu tugasnya menanyakan apakah sessionnya itu sudah ada. Kalau sudah ada baru boleh. Kalau tidak ada, loncatkan lagi suruh login usernya. Kira-kira gitu konsepnya ya. Jadi ini seperti loncat meloncat gitu. Kalau dia ada, maka boleh akses. Kalau tidak ada, jangan akses, larikan ke login. Kira-kira gitu. Jadi kita tanya if tidak set, ya konsepnya gitu, tidak set sessionnya, session daripada ID usernya, ID user, maka dia harus ke header. Nah, kemana nih? Harus login ya, harus login ke localhost, nama foldernya sesi php garing login .php ya. Kemudian di sini stop sampai sini, keluar programnya, keluar ya gitu ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi session start nih ketika back mau dijalankan ya, back mau dijalankan, ditanya nih apakah session ID usernya sudah ada ya. Kalau tidak ada nih, tidak, lawan tanda seru ini tidak ya. Kalau tidak ada session user ID-nya, maka arahkan dia ke program login. Ini sudah bisa kita jalankan nih. Ini kalau kita jalankan otomatis karena ini belum ada, pasti dia lari nanti ke login, ke sini dia ya. Kira-kira gitu. Yuk coba kita simpan ini, kita jalankan nih back.php. Kita jalankan back ya. Sesi back.php, ada yang salah. If session start, exit ht header TTP localhost sesi.php. If not is set session dari ID user, maka harusnya dia ke login, harusnya ke sini dia ya, harus ke sini, tapi ini dia tidak mau. Ada yang salah ya, coba kita pelan-pelan mungkin. Oke, kita lihat dulu, ada mungkin ada kesalahan. Ini header dia tidak loncat. Oh ya, ini salah ya. Ini harusnya location harus ditunjukkan lokasinya kemana, yaitu http localhost sesi login.php. Oke, kira-kira begitu. Tadi berarti sini salah juga ya. Ini oh ya, ini location .2 ini rumusnya ya. Ini tujuannya loncat saja nih ya, loncat ke program ini gitu ya. Oke, kita ulang lagi, back kita jalankan. Kalau seandainya dia belum login, maka otomatis dia akan kembali ke program login ya. Ya, kan kira-kira gitu. Jadi header tadi meloncatkannya dia, karena sessionnya belum ada maka diloncatkan ya. Jadi back ini dia nanya apakah kalau session ID user tidak ada, kan tidak di set gitu kan, maka otomatis dia akan lari ke login.php. Makanya itu tadi meloncat ya. Nah, kalau seandainya session ID-nya sudah ada, bagaimana ya? Nah, kita di sini berarti dia boleh akses program ini. Anggap aja kita masuk ke sini, kita tutup PHP, nah ya, kita masuk HTML di sini. Ya, ini anggap aja back gitu. Lalu namanya H3, ini halaman back. Ya.
kemudian kita beri dia untuk dapat logout lah. Nah gitu kira-kira dia akan jalankan program logout titik PHP. Ingat, program logout itu menghapus ya. Jadi sini anggap aja logout user. Nah, artinya di sini dia keluar ya, kira-kira gitu. Jadi kita akan buat lagi nih program logout, kira-kira gitu ya. Kita buat program logout, tugasnya menghapus ya. Kita new file, kita simpan, nama programnya logout titik PHP ya. Nah ini biasa ke PHP ya. Tugasnya mulai dari, jadi kalau untuk menghapus session juga harus mulai dari session start gitu. Session start dulu, baru sini kita tugas hapuskan, kita lakukan fungsi hapus ya. Session pertama session unset dulu, lalu itu menghapus variabel, definisi variabel sessionnya. Yang kedua menghapus sessionnya sendiri, yaitu kita gunakan destroy. Selesai. Kalau sudah selesai, nanti baru logout ini akan mengheaderkan ya, kita loncatkan dia ke location titik 2, ke login lagi lah kira-kira ya, gitu ya, ke localhost, nama folder kita sesi php garing, mungkin ke ini, ke front. Nah ya, ke halaman front. Jadi kita akan buat halaman front nanti gini. Kemudian ini sifatnya exit ya, kira gitu stepnya. Jadi logout ini tugasnya hanya menghapus sessionnya, lalu meloncatkan programnya ke front ya. Nah di front nanti kita akan buat sebuah ini halaman front, kira-kira gitu ya. Oke, nah kira-kira begitu. Kemudian sudah logout nih, back, kita get user. Nah di sini kita kembali ke get user. Ini setelah dia login, get user kembali, dia tanyakan apakah user sudah ada. Kalau ada maka dia boleh ke back. Kalau tidak ada apa? Nah di sini kalau tidak ada, kita apakan di sini? Berarti kita suruh usernya login ya. Nah jadi gitu. Jadi ini get user, berarti kita tanyakan dulu apakah submit dari formnya ada. Nah gitu ya. Jadi ini submit ini, login ini yang kita tanya ya. Jadi kita bikin di sini if isset. Nah isset dollar, kita pakai post ya, post apa tadi, login ya. Nah jika login maka di sini anggap aja kita tangkap variabel, kita pindahkan dulu ID usernya sama dengan dollar post ya. Nama formnya apa, kita lihat dulu. Formnya adalah username ya. Kita tangkap username-nya, paste gitu. Kemudian baru dollar ID, kok ID user sini, ini ya, ini ID user harusnya, passwordnya di sini ya. Ini username-nya nm user, kita anggap gitu. Kemudian ini password ya, PS saja ya, PS user sama dengan ini aja, di copy. Kira-kira apa tadi nama passwordnya? User pass ya, user pass. Nah ini sebenarnya teknik menyimpan saja ya, memindahkan variabel yang dari form ya, variabel dari form pindahkan ke variabel nm user ps user, gitu saja sebenarnya. Lalu di sini kita tanyakan, anggaplah apakah ini istilahnya pura-pura saja gitu kan. Jadi kita harusnya kan ini setelah kita tangkap ini kita eksekusi ke database kan, database yang sebuah tabel yang menyimpan identitas user tersebut. Tapi di sini kita belum mengakses ke database di sini ya, kita pura-pura saja gitu. Jadi anggap aja if kita tanyakan aja ps usernya benar, itu caranya. Apakah ps usernya sama dengan 123? Kalau iya, nah kalau iya kita tanam id usernya, kayak gitu. Jadi kita tanam session tadi yang kita tanya di back tadi apa,
ini ID user. Nah, kita tanam ID usernya. ID user kita anggap aja dia nilainya 1. Itu saja tuh, ya. Nah, kan menyalakan ID usernya saja di sini, ya. Tuh. Kalau saat atau gini, di backnya kita cetaklah ini halaman back. Halo, kita bikin sini p halo nama ininya apa, PHP. Kita cetak echo nama sessionnya, ya. Nama sessionnya adalah, kita tanam juga di sini ID user, nm usernya kita tanam juga, jadi dicetak di sini gitu ya. Nah, kira-kira gitu tuh. Nah, lalu kita koma halo selamat datang. Nah, selamat datang di web ini. Nah, ya kira-kira gitu. Oke, lalu login atau enggak. Nah, jadi ada dua yang kita tanam di sini sessionnya. Pertama ID, kedua nama usernya, ya. Yang kita tanam pertama ID, kedua kita tanam lagi seperti contoh tadi lah, ya. nm usernya anggap aja, pura-pura aja nih, namanya misalnya Rinto H saja, ya. Oke. Nah, setelah session ditanam ya, jadi dianggap aja passwordnya nanti harus 123 gitu ya. Sedangkan loginnya kita nggak tanam, loginnya kita nama usernya aja kita tanam Rinto H. Mungkin loginnya aja bisa Rinto gitu ya. Nah, tapi ini nggak kita tanam. Atau ini yang kita tanam boleh juga, nm user yang kita tanam di sini. Berarti kita pindahkan saja itu, ya. Passwordnya kita pindahkan saja, berarti passwordnya misal 123 kan, kita pindahkan ke sini, ya. Jadi apapun gitu kan. Passwordnya udah pasti 123 harusnya, ya. Anggaplah ID user yang kita tanam dan nama usernya saja, ya. Ini sebagai hanya untuk mengeksekusi nanti ke database-nya, kira-kira gitu ya. Oke, setelah dianggap benar usernya, tanamkan ID user dan nm usernya. Lalu apa lagi? Program ini kemana lagi? Nah, kita eksekusi dulu nih. Jika tidak login, maksudnya tidak ada submitnya login dari form login, ya, maka ngapain di sini? Kan gitu, ya. Kalau ini wis sudah, ini kita arahkan, kalau usernya benar kita header saja pakai header, ya enggak, kita arahkan. Jadi kita copy aja nih, kita arahkan kemana? Ke back lah pasti, ya. Nah, kita arahkan ke back, ya. Ini back, sudah. Nah, sekarang kalau passwordnya tidak benar, arahkannya kemana? Pasti ke bawah, ya. Dia turun ke bawah, tidak diarahkan, dia pasti kembali ke login gitu ya. Nah, ini begitu juga kalau tidak ada submit login, gimana? Arahkan ke login atau ke front boleh gitu kan. Nah, ya kira-kira gitu. Atau munculkan maaf password Anda salah, ya. Nah, ini kalau seandainya ini tidak benar nih, kita munculkan password Anda salah, lalu diloncat ke login, ya. Misalnya lc ini kita munculkan echo password Anda salah. Oke. Tuh, kemudian boleh kalau dia tidak login, get user tidak boleh dilakukan, maka di sini dia lc, dia harus loncat lagi ke login, kira gitu, ya. Loncat ke login, ini pergi ke halaman login, ya. Nah, kemudian ini kalau dia tidak ini, berarti anggap saja lc dia pasti ke login. Oh, kalau ini berarti tidak perlu di sini, ya. Di sini, gitu saja. Dia langsung masuk ke kemana nih? Dia langsung, bikin aja password Anda salah, silakan login lagi, gitu aja. Ini tutup. Kita masuk ke HTML, ya. Anggap saja sini get user, ya. Misalnya sini
login atau get user. Oke, ini maaf kok ada yang salah ya sepertinya. Ini PHP tutup betul. Ini kenapa nggak mau dia? LC ada tutup yang salah sepertinya ya. Ini kenapa harus begini nih? Sebenarnya nggak begini kan? Ini PHP betul sih gini. Oke, tutup PHP-nya. Oke, ada yang salah, ada yang sudah tutup PHP sepertinya nih. Ini header, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, pelan-pelan ya. Kita mulai. Ini harusnya ini belum ada di sini, ada yang salah sepertinya. Nah, kalau kita masuk ke PHP, nah kan nggak mau dia ini statusnya PHP ya. Ini kita buat harusnya begitu ya, putih dia. Nah, session start. Jadi ada yang salah di sini, maaf. Kita lihat dulu pelan-pelan. If session ini tanda kurung, nama user and user sudah post. Ini PS if dollar PS usernya sama dengan 123 betul. Ini sampai di sini betul. Ini string ini betul. LC header lokasinya betul ya. Ini sudah harusnya tutup. Nah gitu. Tapi dia salah. Dah. Oke. Saya kurang teliti. Ada yang ini dia. Ini isetnya kurang ya. Nah itu ya. Jadi harus teliti kita ya. Nah, baru HTML. Jadi ini anggap aja login. Ini kita bikin H3. Maaf ya, password Anda salah. Kira-kira gitu stepnya ya. Jadi kalau kita jalankan di sini pasti kalau dia belum jalan get user belum ada login, get user pastinya kemana nih? Ke sini mbak, enggak ada, pasti ke sini dia kan, ke login dia ya. Coba kita lihat, kita jalankan get user, kita ke browser, kita jalankan get user ya kan, ke login dia. Oke, sudah. Nah sekarang sudah get usernya, loginnya gimana? Kalau seandainya si user tersebut sudah login, boleh nggak login lagi? Harusnya nggak boleh kan? Ya harusnya dia masuk ke halaman back ya kan gitu. Jadi kita harus tanyakan di sini session start. Jadi mirip seperti ini lagi ya, ke sini dia mirip. Jadi kita kopikan aja nih. Nah gitu, kita letakkan di halaman login sini ya. Jangan salah ya, sini kita paste di sini ya. Apakah sessionnya sudah ada? Kalau sudah ada ya jangan login lagi, lari ke back. Kita kira-kira gitu tuh konsepnya ya. Oke ya, kita simpan. Nah sekarang tinggal ke halaman depannya, front. Halaman depan ini apa yang dilakukan nih? Halaman depan ya mungkin ya kita cetak kata-kata gini aja. Halo ini halaman depan ya. Halaman depan silakan login. Gitu aja kira-kira ya. Kita buat baru new file, kita simpan, namanya front.php ya. Nah di sini tentu mulainya harus ditanyakan lagi nih ya, apakah usernya sudah login? Berarti ini lagi nih. Nah kita kopikan lagi, karena kalau dia sudah login nggak boleh ke halaman depan, dia harus lari ke halaman back ya. Nanti di sini baru mulai HTML-nya ya. Ini anggap aja front. Kita bikin H3 saja. Halo, ini halaman depan ya. Baru kita bikin HR saja. Kita bikin dia untuk lari ke login. Login.php ya. Login user, anggap gitu. Sudah? Nah, itu dia. Jadi ini kita tutup dulu ya. Kita tutup. Ini ceritanya. Oh, ini teorinya tadi sudah. Jadi konsepnya begini. Kita buat halaman login, nanti kita jalankan halaman login ini ya.
pertama kali kita jalankan, artinya session belum ada nih, user belum login lah gitu ya. Maka dimulailah session start, kita tanyakan apakah session user ID sudah ada. Ternyata belum ada kan ya. Nah kalau belum ada dia nggak masuk ke sini ya, dia larinya ke sini, berarti tercetaklah form. Lalu user tadi login, mengisi username kemudian user passwordnya, disubmit lah login. Ketika disubmit larinya kemana? Ke get user ya. Maka kita lihat nih, dia lari ke get user. Di get user dimulai lagi session, ditanya lagi apakah usernya sudah ada ya, user ID-nya sudah ada. Kira-kira bacanya gini gitu aja ya, apakah sudah ada. Maka kalau sudah ada, dia nggak boleh masuk get user lagi, dia nggak boleh masuk ke sini, dia harus loncatkan. Nah jadi harus dipindah, harus loncat ke halaman back. Jadi dia loncat ke sini nih, kalau usernya belum ada ya. Tapi kalau usernya kalau usernya sudah ada ya, dia larinya ke back. Tapi kalau usernya belum ada, dia ke bawah ini ya. Ditanya lagi apakah ada submit. Ini kan dari submit form tadi kan, usernya tekan submit gitu, sudah ngisi user password, dia submit. Apakah ada nih post login? Login ini apa? Login ini kan tombolnya form tadi ya, nih tombolnya form ini ya, ditanyakannya ada. Kalau ada maka ambil user, diproses usernya di sini. Pertama diambil username-nya, passwordnya, lalu seolah-olah ditanyakan ke database, lalu hasil database ditanyakan lagi apakah usernya sama dengan passwordnya gitu. Kira-kira begitu di sini maksudnya. Kalau iya, baru kita tanam session. Sessionnya apa? ID user 1, nama user 1 ya. Nah nm usernya Rinto, kira-kira gitu. Ini kan distatiskan aja ya. Nah seharusnya di sini ketika diambil user kan kita baca database di sini harusnya ya, baca di database. Nah ini harusnya kan baca data user ke database ya. Biasanya tabel yang digunakan itu tabel user lah, nah gitu ya, atau tabel pengguna. Nah jadi di sini harusnya ada proses MySQL ya. Nah kalau dia benar, maka baru ditanam usernya sini ya. Lalu setelah ditanam sessionnya, loncatkan, dia boleh masuk ke halaman back. Kira gitu konsepnya di get user ini. Nah tapi sekarang kalau seandainya dia bukan submit, dia tidak submit ya, dia tidak melakukan login, maka RC-nya ini lokasinya diloncatkan ke login itu lagi, kembali dia ke login itu lagi ya. Nah tapi kalau seandainya dia sudah login betul, lalu dicek usernya salah di sini, berarti dia salah, sini putus, dia turun ke sini, maka ditampilkan maaf password Anda salah ya. Mungkin di sini ya kata perintah gini lah mungkin, P silahkan gitu ya, silahkan login kembali ya. Kita tanam link di sini, login titik php ya. Nah, silahkan login kembali ya, kira-kira gitu modelnya ya. Kita save, dia login kembali, dia baru kembali ke program login lagi, dia harus login lagi gitu ya. Nah kita konsepnya gitu ya. Jadi nah sekarang frontnya di mana konsepnya front ini? Iya, jadi kalau seandainya dia logout kemana? Oh dia ke front ya. Jadi ada program front lagi nih, belum kita buat program frontnya ya. Oke kita buat dulu program frontnya, new file, anggap aja ini sudah ada ya, sorry maaf, ini sudah ada program frontnya. Nah ini ya. Nah di frontnya ketika dia logout, dia lari ke front, front hanya menambahkan halo ini halaman depan, lalu ada tombol login usernya, itu saja tuh ya. Dia login masuk ke program login. Nah di sini juga front harus menanyakan kalau seandainya user sudah login di sini, dia nggak boleh lagi menjalankan program front. Nah jadi ini tujuannya kan membatasi hak akses user tadi ya. Apabila user sudah login, dia hanya bermain di back. Apabila dia belum login, maka dia harus masuk ke front dan login kalau mau ke back. Kira-kira gitu konsep idenya ya. Nah, di sini makanya ditanyakan apakah sudah ada user ID-nya. Kalau ada session user ID-nya, maka dia loncat ke back. Dia nggak boleh lagi ngakses ini. Dia lari ke back, ke sini dia.
kira-kira gitu ya. Nah, oke. Kita coba eksekusi ini program dimulai dari login ya, dimulai dari sini ya. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita jalankan programnya mulai dari login nih. Sudah. Kita login, usernya anggap aja ecek-ecek kan, karena yang ditanya cuma password. Passwordnya anggap aja salah dulu nih. 234 coba. Kan harusnya 123 kan. Oke, kita login. Ya, maaf password Anda salah. Silakan login kembali ya kan. Oke, kita login lagi. Isi saja. Passwordnya kita benarin nih. 123. Kita login. Ya, halo Rintuha, selamat datang di web ini. Gitu. Ini halaman back. Jadi si Rinto sudah berhak mengakses halaman back. Ya. Tapi kalau dia logout berarti Rinto keluar nih, kita logout. Nah, kembali ke halaman depan. Halo, ini halaman depan. Login user. Ya, konsepnya kira-kira halaman depan ini semacam indeks lah, indeks.php. Kira-kira gitu konsepnya ya. Nah, oke ya. Kira-kira begitu dulu tentang tutorial PHP session kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diimplementasikan ketika Anda membuat sebuah program yang sifatnya ada halaman depan dan ada halaman belakang yang membatasi hak akses user tersebut. Siapa yang boleh mengakses halaman depan dan siapa yang boleh mengakses halaman belakang. Ya, semoga dapat bermanfaat tutorial kali ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.